Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan di dalam laboratorium. Yang pertama, tentang tujuan keselamatan kerja di dalam laboratorium, yaitu pertama untuk melindungi laboran atau analis atau tenaga kerja lainnya atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas di dalam laboratorium. Kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja atau di dalam laboratorium. Berikutnya, sebagai sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di dalam lab antara lain setidaknya di dalam lab harus ada jas laboratorium yang sesuai dengan standar, sarung tangan, masker, alas kaki atau sepatu yang tertutup, wastafel yang dilengkapi dengan sabun atau disinfektan dan air yang mengalir. Kemudian ada pipetting aid, rubber bulb, kontainer khusus untuk insinerasi jarum dan lancet, pemancur air. Kemudian kabinet keamanan biologis kelas 1, 2, atau 3 tergantung dari mikroorganisme yang diamati atau ditangani di dalam laboratorium. Kemudian masker N95, kacamata Google, tutup kepala plastik, dan biosafety laboratory level 3. Kemudian material safety datasheet atau MSDS. MSDS atau dalam bahasa kita dikenal dengan informasi data keamanan bahan merupakan informasi mengenai cara pengendalian bahan kimia berbahaya atau B3, bisa juga diartikan sebagai lembar keselamatan bahan. Yang kedua, informasi MSDS ini berisi tentang uraian umum bahan, sifat fisik dan kimiawi, cara penggunaan, penyimpanan, hingga pengelolaan bahan buangan. Berikutnya adalah fungsi dari MSDS adalah untuk mengetahui potensi, bahaya, dan kegunaan dari bahan kimia yang digunakan. 2. Menerapkan teknologi pengendalian dalam melindungi pekerja. 3. Mengembangkan rencana pengelolaan bahan kimia di tempat kerja. 4. Merencanakan pelatihan pada pekerja yang langsung kontak dengan bahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Berikutnya adalah simbol-simbol yang ada di dalam laboratorium. Berikut adalah yang sebelah kiri adalah simbol untuk bahan-bahan yang mudah meledak. Yang kanan adalah simbol untuk bahan-bahan yang mudah untuk terbakar. Berikutnya keamanan kerja di dalam laboratorium. Berikut adalah cara-cara agar bekerja di dalam laboratorium bisa lebih aman dan terjaga. 1. Rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 2. Gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. 3. Dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. 4. Wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat. 5. Dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. 6. Jaga kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap yang basah. 7. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia. 8. Hindari mengisap langsung uap dari bahan kimia yang sedang bereaksi. 9. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak tersebar dan menyebabkan iritasi pada kulit. 10. Pastikan keran gas tidak bocor apabila hendak menggunakan bunsen atau pembakar spiritus. Berikutnya adalah perencanaan dalam pembuatan laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium dengan 1 atau 2 ruang terbuka. Yang kedua adalah laboratorium yang tertutup dengan 1 atau 2 ruang. Apabila menggunakan 2 ruang, maka ruang yang 1 digunakan sebagai pencucian dan tempat untuk sterilisasi dari bahan-bahan kimia dan mikroorganisme yang ada di dalam laboratorium. Kemudian, peraturan dasar keselamatan kerja. Yang pertama, jangan makan dan minum di dalam laboratorium. 2. Dilarang merokok. 3. Dilarang meludah karena akan menyebabkan kontaminasi. 4. Dilarang berlari terutama bila ada bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya. Kemudian jangan bermain dengan alat yang belum tahu cara penggunaannya.
Yang berikutnya, harus selalu menulis label yang lengkap, terutama terhadap pemakaian bahan-bahan kimia. Kemudian peraturan dasar keselamatan kerja dalam laboratorium. Pakai baju lab dan juga pakai sarung tangan dan goggles, terutama sewaktu menuang bahan-bahan kimia yang berbahaya dan ditanggalkan sebelum keluar lab. 2. Jangan membuat peraturan sendiri. 3. Anggap selalu bahwa semua spesimen di dalam laboratorium berpotensi menjadi infeksius atau dapat menginfeksi tubuh, sehingga tangani dengan hati-hati dan gunakan sarung tangan. Kemudian hal yang dapat timbul di dalam laboratorium adalah 1. Kecelakaan kerja, yaitu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya menyebabkan kerugian material dan penderitaan, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ada 2 macam, yang pertama kecelakaan medis, korbannya adalah pasien. Yang kedua kecelakaan kerja, korbannya adalah petugas lab. Kemudian penyebab dari kecelakaan kerja, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan bertugas. 2. Cacat tubuh yang tidak kentara. 3. Keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh. 4. Sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Dan untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, standarisasi program kerja di laboratorium. 3. Pengawasan. 4. Penelitian disiplin ilmu. 5. Diklat. 6. Asuransi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.